yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyadi dan Dani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak sehat. Lur, Presiden Prabowo lur diklaim telah membekukan partai PDIP lur. Pembekuan partai berlogo banteng tersebut lur dikarenakan lur ketua partai Ibu Megawati Soekarno Putri lur memerintahkan fraksinya untuk walkout lur pada saat sidang perancangan RUU perampasan aset lur. Gimana lur? Menurut tanggapan sampean lur, ketik lur di kolom komentar. Apabila gubernur tidak membutuhkan DPRD, maka ya, kami walk out kan gitu. Karena sebelumnya KDM menyampaikan bahwa ya tadi, buat apa diskusi dengan DPRD, dan bukan hanya sekali itulah. Dan memang selama KDM ini bergerak, para pendukungnya ini memframing bahwa DPRD ini ya tidak bisa apa-apa kan gitu. KDM lari 10 langkah, nah DPRD baru 1 langkah kan itu. Nah makanya memang gini, pada saat walkout itu menjadi akhirnya pembicaraan publik nasional, paling tidak PD Perjuangan ingin mengingatkan bahwa gubernur ini tidak bisa sendiri. Toh buktinya pada saat beliau ingin menyampaikan terkait dengan pembahasan peraturan daerah, toh dengan DPRD juga. Nah sehingga ke depan seyogianya setiap pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus melibatkan DPRD, ya dilibatkanlah. Kita semuanya setuju deh, setuju. Kalaupun si Ono itu akan walkout untuk selamanya dari DPRD, ya, walkout selamanya dari DPRD provinsi, keluar aja, ya, juga kepada semua kader-kadernya mungkin lah yang ada di situ. Sebab apa? Sebab pekerjaan anggota dewan-dewan yang ada di Jawa Barat provinsi itu begitu. Sebenarnya mah anggota-anggota dewan, ya, lamun jujur-jujuran anggota-anggota dewan mah dina ngantor nada tidak setiap hari kantor. Kebanyakan duduk di rumah daripada di kantor ataupun di tempat kerja. Banyakan di rumah. Kenapa saya mengatakan begitu? Sebab orang-orang yang di DPRD lah, contohlah di DPRD yang di provinsi, ya provinsi Jawa Barat, itu kebanyakan contohlah ada orang Cirebon, si Ono Surono, ya orang Cirebon, terus ada orang Kuningan, ada orang Cianjur, ada orang Tasik, ya. Jadi dia itu ke kantornya ataupun ke rumah tempat kerja dia itu hanya kalau ada meeting, kalau ada rapat, kalau ada diskusi baru dia ke situ, baru dia ngantor. Lamun cek urang mah kakarang ngantor. Lamun eueuh rapat, eueuh diskusi, moal aya naon, moal aya datang ke Bandung, moal aya datang ke Bandung. Cicing we di lembur, cicing we geus di imah ucang-ucang. Ucang-ucang ge menang duit atuh, menang gaji atuh. Ya kan? Nah gitu. Jadi pekerjaan sebagai anggota dewan lebih banyak di rumah daripada di tempat kerja ataupun di kantor. Sok aya anu di Tasik, contohlah anu di Pangandaran, contohlah anu di Banjar, anu di Cirebon, anu di Kuningan. Jarang ngantor ke Bandung, DPRD jarang. Ya, jarang ke provinsi, di kantornya itu di Bandung jarang. Ya, maka itu betul apa yang dikatakan oleh KDM itu, buat apalah diskusi, buat apalah kita rapat-rapat. Yang penting kita bekerja untuk masyarakat, begitu saja. Yang penting kita bekerja untuk masyarakat. Guys, gitu engko. Ulah ya rapat mah ayeuna cukup sebentar. Sakedeung geus rapi rapat mah. Tidak mengeluarkan biaya banyak dan besar untuk rapat itu. Gitu. Hampir pingsan ningali berita bahwa cenah Pak Ono Surono diperiksa KPK dugaan ijon proyek. Aduh,
piraku Pak Ono Surono dugikeun ka kitunya. Soalna anjeunana emot kapungkur nuju Pak Deddy Mulyadi nembe oge dilantik, anjeunana justru mengkritik Pak Deddy Mulyadi bahwa Pak Deddy Mulyadi teh gubernur konten, gubernur pencitraan. Tah, soal ijon teh upami dina jual beli mah nya contoh aya pemborong bade meser buah mangu tapi pentil keneh. Tah eta teu meunang nya cek agama oge haram. Bisa ngaruhkeun anu meser, bisa anu ngaruhkeun anu gaduh tangkal. Tah dina ijon proyek oge sapertos kitu. Proyekna supaya turun kumaha carana si pemborong teh ngaluarkeun heula artos. Tah abdi berharap soal ieu ngan saukur hoak wungkul. Mudah-mudahan Pak Ono Surono cuma pencitraan atanapi ngonten wungkul terlibat dina kasus ieu. Ieu mah sanes hartosna ngabukakeun aib gitunya. Tapi sim kuring ngaraos reuas gitunya. Soalna abdi mah penggemar Pak Deddy Mulyadi. Hari Pak Ono Surono emut kapungkur gitunya. Anjeunana bertolak belakang sareng Pak Deddy Mulyadi. Tapi mudah-mudahan imbangan seukur hoak wargi-wargi lah. Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono diperiksa KPK 15 Januari 2026. Lagi-lagi PDIP. Kemarin Gubernur Bekasi juga dari PDIP. Ada apa sih dengan PDIP? Kayaknya kader-kadernya kok selain banyak blunder juga banyak makan uang-uang haram. Dulu ya gue nggak tahu PDIP itu kayak gini, serius. Dan gue nyepelein Gerindra. Sekarang tahulah bahwa Gerindra itu banyak kadernya yang bekerja dengan baik, jauh lah dari kata-kata korupsi. 10 Januari 2026 kemarin bukan sekedar ulang tahun ke-53 PDI Perjuangan, bukan juga sekedar rakernas. Itu penegasan sikap politik level tingginya PDI Perjuangan. Bayangin, di saat banyak partai sibuk cari aman, PDI Perjuangan justru memilih jalan yang ekstrim, menjadi partai penyeimbang yang kritis, bekerja nyata di tengah rakyat. Bukan cuma jago pidato di depan kamera, apalagi nih manggul beras kayak yang onon no. Lihat dong kerja nyatanya, bukan slogan penanganan bencana, Baguna turun, kader gotong royong di Sumatera dan daerah bencana lain. Itu politik keberpihakan yang nyata kepada rakyat, bukan retorika murahan bos. Tagline di sanalah, aku berdiri untuk selama-lamanya. Itu bukan kata-kata manis, tapi itu sikap. Itu sebuah deklarasi kesetiaan pada Indonesia Raya. Itu pesan keras bahwa PDI Perjuangan tidak akan jadi budak kekuasaan, tidak akan ikut arus politik pragmatis yang cuma mikirin kursi dan jabatan. Bahkan di parlemen atau di DPR RI, PDI Perjuangan jelas berdiri sendiri tanpa koalisi gendut, tanpa sandaran kekuasaan. Kader-kadernya sering banget dibombardir fitnah, hujatan, bahkan adu domba. Terutama Mbak Puan Maharani yang selalu jadi target tembak politik hampir tiap hari tuh. Tapi apakah mereka pecah? Nyerah? Enggak tuh. Justru fraksi PDI Perjuangan semakin solid berjuang untuk rakyat. Terbukti PDI Perjuangan berani secara transparansi memperlihatkan kepada publik laporan kerja fraksinya. Dan sekarang ketika hampir semua elit politik gemetar di hadapan kekuasaan, bergetar takut kehilangan jabatan, Mbak Puan Maharani beserta anggota fraksi PDI Perjuangan justru berdiri paling depan menolak pilkada tidak langsung. Itu bukan gaya-gayaan, itu keberanian membela kedaulatan rakyat. Itu sikap yang jarang di republik ini. Karena jujur aja banyak yang katanya nih pro rakyat, tapi lututnya tuh lemas kalau berhadapan dengan kekuasaan. Dan ketika rakernas, Mbak Puan menegaskan PDI Perjuangan tidak masuk pemerintahan, tapi tetap mendukung program yang benar-benar untuk rakyat. Itu jelas. PDI Perjuangan tidak cari jabatan, tidak numpang hidup di kekuasaan. Kalau kebijakan bagus untuk rakyat, PDI Perjuangan 100% dukung. Kalau menyeleweng dan menyengsarakan rakyat, sorry ya, PDI Perjuangan dengan tegas melawan. Sesederhana itu politik yang jujur berdiri atas kedaulatan rakyat. Makanya kalau masih ada yang teriak PDI Perjuangan anti rakyat, PDI Perjuangan anti demokrasi, jujur menurut gua itu bukan kritik, tapi kegoblokan berjamaah yang dipiara.
Karena saat ini jelas yang pasang badan menjaga hak rakyat, menjaga roh reformasi, menjaga demokrasi langsung hanya PDI Perjuangan. Sementara yang lain sibuk amanin posisi, nyaman di pangkuan kekuasaan, tapi pura-pura paling Pancasilais. Faktanya bullshit. Jelas ya, cara main PDI Perjuangan itu politik tingkat tinggi. Politik yang pakai keberanian dan kejujuran, bukan kepanikan apalagi ketakutan. Paham dong? Ya kalau belum paham juga gue maklum. Artinya bukan kurang informasi, tapi nggak berani melihat fakta dan efek goblok berjamaah akut. Makanya buruan cari otaknya digorong-gorong. Satyam Eva Jayate.